Ukraina diduga kuat ingin mempertahankan Kharkiv, hingga menggunakan pasukan cadangan ke wilayah itu. Pada Selasa, 4 Juni 2024, pasukan Volodymyr Zelensky dikabarkan mendapatkan kembali posisinya di Volchansk. Para ahli Amerika Serikat mengatakan, posisi terbatas didapatkan oleh tentara Ukraina. Baca juga, tak hadir dalam KTT perdamaian Swiss, Cina bantah tuduhan picu ketegangan perang Rusia-Ukraina. Rekaman menunjukkan pasukan Ukraina telah merebut kembali posisi di sepanjang Jalan Duhovna di pusat Volchansk. Rekaman geolokasi tambahan yang dirilis pada tanggal 3 Juni menunjukkan pasukan Rusia dan Ukraina terlibat dalam pertempuran tangan kosong di sepanjang Jalan Duhovna, menunjukkan bahwa pasukan Ukraina melakukan serangan balik, lapor Institut Studi Perang, ISW, dikutip Strana. Posisi pendudukan di peta operasi militer Ukraina tidak berubah. Namun banyak sumber, termasuk sumber Rusia, mengatakan bahwa Ukraina telah mentransfer cadangan ke arah Kharkov dan secara aktif melakukan serangan balik. Di utara wilayah Kharkov, pertempuran posisi berlanjut dengan kemajuan minimal dari pihak-pihak tersebut. Institut Studi Perang menulis bahwa pasukan Rusia baru-baru ini melancarkan serangan yang dikonfirmasi ke arah Lipsy. Mereka maju menuju gedung-gedung di sepanjang Jalan Studencheskaya di barat laut Glubokoe, utara Lipsy. Mendapatkan kemajuan di Kharkov, Ukraina justru kocar-kacir di wilayah setingkat provinsi lainnya. Ukraina menyebutkan serangan Rusia berlanjut di Karlovka, wilayah Donetsk, sebelah barat Netailovo ke arah Pokrovsky. Publik Deep State, yang menganalisis video kelompok Hortitsa, menyimpulkan bahwa pasukan Rusia sudah berada di bagian timur Karlovka. Meskipun gambarannya menunjukkan bahwa kekalahan terjadi di daerah Netailovo, ini sudah menjadi Dacha Karlovka. Sudah bisa ditebak, namun di area tersebut sulit menahan musuh dan kemungkinan besar tidak akan bertahan lama hingga garis pertempuran menyentuh waduk, tulis saluran Telegram tersebut. Media-media Rusia menerbitkan cuplikan bendera mereka di pusat Paraskovievka, sebuah desa di selatan Mariinka. Beberapa blogger menulis bahwa desa tersebut telah sepenuhnya direbut, tetapi hal ini belum dikonfirmasi di Ukraina. Publik Deep State menunjukkan bahwa seluruh wilayah desa berada di zona abu-abu. Serangan terhadap Paraskovievka dimulai setelah penaklukan Novomihailovka. Di sini arah serangan utama adalah desa Konstantinovka yang terletak di sebelah barat. Jika Rusia merebutnya, akan ada ancaman bahwa mereka akan memasuki bagian belakang kelompok pasukan Ukraina di wilayah Ugledar, dan front ofensif tentara Rusia di selatan Donetsk secara umum akan meluas. Sementara itu pertempuran sengit juga terjadi di wilayah Kupiansk. Militer Ukraina mengklaim kerugian besar akibat serangan di dekat Kupiansk, dan menuduh komando melakukan tindakan penyerangan gegabah, perencanaan dan pelaporan informasi operasional yang salah, dan meremehkan kekuatan dan sarana musuh. Prajurit Oleg Kachenko mengatakan di jejaring sosial bahwa sekelompok personel militer diperintahkan untuk menyerbu desa Ivanovka. Intelijen menyampaikan bahwa ada Oktober 15 tentara Rusia di sana tanpa kendaraan lapis baja. Mereka berjanji untuk menekan drone menggunakan peperangan elektronik. Namun kenyataannya, di desa tersebut terdapat sekitar 150 tentara musuh, 2 kendaraan tempur infanteri, yang didukung oleh 1 tank. Peperangan elektronik yang dijanjikan tidak ada, yang ada hanyalah keunggulan drone musuh di langit. Akibatnya, 5 prajurit tewas seketika, beberapa di antaranya justru karena UAV musuh menjatuhkan amunisi. 11 orang terluka, lapor Kachenko. Di bawah serangan tanpa jeda, tanpa benteng, para penyintas mengambil jenazah mereka, tetapi mengevakuasi mereka hanya pada hari keempat setelah panggilan ke manajemen senior dan publisitas tentang situasi tersebut. Kachenko menyebutkan nama dan menerbitkan foto orang mati.